Musta'id. Allahu Akbar. Qiyamat. Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, walaupun dalam kondisi berpuasa pada pagi hari ini, kita tetap semangat belajar, ya. Nah, masih semangat belajar. Masih. Sekarang siapa temannya yang tidak hadir? Abi Rahmani. Ramadan, siapa lagi? Naswan. Aswan, Sabrina. Ya, kenapa siapa? Ada yang tahu kenapa tidak hadir? Alfitra. Kenapa? Karena kira libur. Oh iya. Nah, sekarang Apa? kita belajar sejarah kebudayaan Islam, ya. Nah, sejarah kebudayaan Islam. Biasanya kalau kita belajar sejarah kebudayaan Islam itu mulai dari kelas 3 sampai sekarang ini kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kisahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau ini adalah sahabat yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Positifnya, pernah lihat orang yang berperilaku positif? Apa contohnya? Berperilaku baik. Ya, memberi makan fakir miskin. Siapa lagi? Siapa yang tahu contoh nilai-nilai positif? Membagi rezeki. Ya, bisa menjawab nilai positifnya, kasih naik tangannya. Ya, coba Isul. Menjenguk orang sakit. Ya, menjenguk orang sakit. Ya, ya. Ya, membantu orang miskin. Nah, itu adalah semua nilai-nilai positif yang kita akan pelajari. Ini adalah kisahnya sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita akan menonton videonya. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai positifnya, nilai-nilai kebaikan Abu Bakar As-Siddiq melalui video yang kita akan putarkan, ya. Ya, sudah siap untuk melihat videonya? Sudah. Sudah siap untuk menyimak? Sudah. Ya, kita akan menulis pada lembaran ini nilai-nilai positifnya Abu Bakar, ya. Nilai-nilai positifnya atau sifat-sifat baiknya Abu Bakar di sebelah atas. Kemudian ada juga perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, itu perjuangannya, apa perjuangannya Abu Bakar, nanti kita simak di video. Nah, saya bagikan lembar kerja kelompoknya, ya. Ya. Ini tulis di sini kelompok 1, ya. Yang ditulis di situ kelompok 1. Nah, di sini ditulis kelompok 2. Tulis di situ kelompok 2. Di sini kelompok 3. Apa? Nah, di videonya.
Mak. Kemuliaan Abu Bakar Asyidi. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Muhammad SAW berhijrah. Ya Rasulullah, engkau jangan. Kemudian sakitnya semakin parah. Beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Sebagian ulama sahabat memahami bahwa perintah ini adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama Ini ditanya. umat Islam. Ia menjabat sebagai khalifah selama sekitar 3 tahun. Selama memimpin kaum muslimin, Abu Bakar telah banyak memberikan karya-karya penting bagi perkembangan Islam dan kemajuan kaum muslimin. Antara lain, memerangi orang-orang murtad yang Memerangi tengah orang-orang Islam, murtad. melanjutkan rencana pengiriman pasukan Ustamah bin Zaid yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Rasulullah SAW, memerangi para pembangkang zakat, Orang yang memerangi Nabi makan palsu zakat. Musailamah al-Kadzab, dan Nabi membukukan palsu. Al-Quran. Dan membukukan Al-Quran. Ide Itulah pembukuan Al-Quran. Al-Quran datang dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Membukukan Awalnya, Abu Bakar berkali-kali menolak pendapat itu. Jadi ada Namun 5 setelah kali. terjadi diskusi panjang, akhirnya Abu Bakar menerima hal tersebut. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid bin Sabit, yaitu sahabat yang menjadi pencatat wahyu di masa Nabi Muhammad SAW. Dia bercerita kepadanya, Sesungguhnya Umar telah mendatangiku dan ia berkata kepadaku, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah, yaitu perang melawan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dan pasukannya. Aku khawatir peristiwa serupa juga menimpa para guru, para penghafal Al-Quran dalam peristiwa lainnya. Akibatnya akan hilang sebagian besar dari Al-Quran. Wahai Zaid, engkau anak muda yang cerdas. Kami mempercayaimu sepenuhnya bahwa engkau. ia memanggil beberapa sahabat senior untuk dimintai pendapat tentang Umar. Ia juga meminta Utsman bin Affan untuk menuliskan surat wasiat, lalu memberinya cap stempel dan membawanya keluar untuk dibacakan kepada kaum muslimin agar mentaati keputusan Abu Bakar dalam menetapkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya memimpin umat Islam. Aisyah, putri Abu Bakar, berkisah bagaimana seharusnya sikap seseorang kepada sahabatnya dan murid kepada gurunya, yaitu rela menemani dalam suka dan duka, siap membantu dan menolong dengan harta, tenaga, waktu, bahkan jiwa, dan selalu berusaha menghormati, memuliakan, dan melindungi kehormatannya. Seseorang akan selalu dikenang baik jika ia telah berkarya untuk kebaikan umat manusia, dan sebaliknya, ia akan dikenang buruk jika ia berlaku jahat bagi manusia. Oleh karena itu, hendaklah kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi-jadi, pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia. Ya. Itu tadi apa yang menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
murtad, melanjutkan pemberian kewajiban bersama Zaid, menerangi yang enggan membayar zakat, menerangi nabi palsu membukakan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, coba siapa lagi? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Presentasikan nilai-nilai positif Abu Bakar. Sifat positif. 1. Rela menemani suka atau duka. 2. Berbagi dengan tenaga, waktu, dan jiwa. 3. Menghormati, memuliakan, dan menjauhi kehormatan. Karya Abu Bakar dalam kemajuan kaum muslim. 1. Kaum muslim. 2. Melanjutkan organisasi kaum muslim. 3. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelas ini. Kelompok 3. Ya, selanjutnya kelompok 1. Ya, kelompok 1. Awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan diskusi kami. Sifat-sifat positif Ya, Abu sifat Bakar. positif. 1. Mempunyai keimanan. 2. Menyambung tali silaturahmi. 3. Memberi makan orang, memberi makan fakir miskin. 4. Mengangkat jenazah. 5. Menjenguk orang sakit. 6. Puasa. Ya. Apalagi? Karya Abu Bakar dalam kemajuan kaum muslimin. Memerangi kaum murtad. Melanjutkan pengiriman pasukan Usama bin Zaid. Memerangi yang tidak membayar zakat. Memerangi nabi palsu. Membukukan Al-Quran. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itu tadi yang kita pelajari tadi adalah nilai-nilai positif Abu Bakar As-Siddiq, ya. Ya, nilai-nilai positif Abu Bakar itu banyak, ya. Ya, apa yang bisa kita tirukan? Nilai-nilai positifnya Abu Bakar As-Siddiq yang bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa? Ya, membantu orang. Seperti orang yang tidak berkecukupan. Seperti sekarang ini di bulan puasa, kita diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat apa kalau di bulan puasa? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu adalah salah satu membantu orang yang tidak mampu. Nah, ya. Kemudian apalagi sifat-sifatnya Abu Bakar yang bisa kita contoh? Yang mengantar jenazah. Kalau ada orang yang meninggal di kampung kita, di sekitar kita, kita mengantar jenazah. Ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal, umpamanya tetangga di kampung kita yang dekat-dekat dengan lingkungan kita, kita mengantar jenazah. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi menjenguk orang sakit. Nah, kalau ada teman tak yang sakit di dalam kelas ini, kita juga harus menjenguk. Kalau umpamanya teman tak, kenapa tidak hadir? Siapa yang tidak hadir tadi teman tak?
Abdurrahman Hadi. Siapa tahu? Ya, siapa tahu Abdurrahman dia sakit. Nah, suatu waktu kita akan menjenguk kalau dia sakit. Ya, itulah sifat-sifat positif Abu Bakar As-Siddiq. Apalagi sifat-sifat positifnya? Memberi makan fakir, miskin. Ya, coba berat. Ya, memberi makan fakir miskin. Jadi kalau ada orang miskin, nah dia bantu. Umpamanya ada orang yang jalan meminta-minta, Abu Bakar itu memberikan makanan. Ya. Nah, jadi kita sudah mempresentasikan apa yang kita diskusikan. Kemudian ada juga perjuangan Abu Bakar. Apa perjuangannya yang tadi kita pelajari? Kaza. Yang terakhir adalah, yang paling utama adalah membukukan Al-Quran. Nah, itulah jasa Abu Bakar sehingga kita pada saat ini bisa membaca Al-Quran itu dimulai jasanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi itu jasanya Abu Bakar membukukan Al-Quran sehingga Al-Quran jasaan sehingga Al-Quran itu terjaga keasliannya. Dan Al-Quran juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah nilai-nilai positif Abu Bakar dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita menulis PR-nya. Jelaskan sikap baik sahabat kita dan ya, 3 saja PR yang kita tulis ya. Bluetooth disconnected. Tidak connect.
pembelajaran. Duduk baik semua. Jadi sebagai umat Rasulullah SAW, kita harus selalu bersikap baik ya, seperti yang dicontohkan tadi Abu Bakar As-Siddiq ya. Kalau bagaimana sikap terhadap dia dengan gurunya Rasulullah SAW. Ya, pembelajaran pada hari ini kita Iqbal sama sudah ditulis semua PR-nya? Sudah. Ya, jadi kita sudah akhiri pembelajaran pada hari ini, yakni pembelajaran tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Bagaimana meneladani Abu Bakar As-Siddiq ya. Di mana sifat-sifat positifnya itu? Siapa yang bisa sebutkan? Coba sebutkan dulu siapa yang bisa menyebutkan sifat-sifat positifnya. Salah satunya apa? Berpuasa. Apa lagi? Ya, menjenguk orang sakit. Apa lagi? Membantu orang yang susah. Mengantar jenazah. Ya, jadi pelanya. Ya. Apa perjuangannya Abu Bakar yang bisa dinikmati sampai sekarang? Apa perjuangannya? Ya, memerahi kaum murtad. Membukukan Al-Quran. Itulah perjuangan Abu Bakar yang kita nikmati sekarang. Yaitu adalah membukukan Al-Quran. Sampai sekarang kita bisa menikmati Al-Quran. Ya, kita bisa membaca Al-Quran karena pada zaman Abu Bakar Al-Quran itu dibukukan. Ya, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Abu Bakar kita bisa ikuti sikap-sikapnya yang baik. Ya. Kemudian marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.